Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri judul Engkau Kepunyaanku, yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kata engkau ini kepunyaanku dalam terjemahan lain menulis engkau milikku. Nah, dari ayat firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 13, di situ dikatakan bahwa Tuhan yang telah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kata menenun berarti merajut. Jadi ketika orang merajut, baik itu baju atau pakaian, maka pertama yang dibutuhkan adalah kesabaran, ketelitian. Karena proses menenun itu perlu waktu, perlu kesabaran dan pola. Di sini firman Tuhan menggambarkan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, menenun kita, merajut kita, itu penuh dengan kehati-hatian, ketelitian, kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah milik Tuhan yang diciptakan, yang dirajut, yang ditenun oleh Tuhan dengan begitu indah. Dan dari ayat Yesaya pasal 43 ayat 1 juga, di sini saya mencatat Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut. Sebagai milik Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal. Sebab itu menjadi iman kita, ketika kita adalah milik Tuhan, milik Yesus, Yesus telah membayar kita, menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Dan yang ketiga yang saya catat di sini, Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Ketika kita mendengar ada seseorang yang memanggil kita dengan nama lengkap kita, pasti orang itu sudah mengenal kita atau akrab dengan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 3, Yesus mengumpamakan dirinya seperti seorang gembala yang memanggil dombanya menurut namanya. Bapak Ibu Saudara, kita pasti senang ketika ada orang memanggil nama kita dengan nama yang lengkap. Tidak berkata dengan hey, hai, atau dengan nama panggilan yang asing buat kita. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan menyebut nama kita. Dan yang terakhir yang saya catat, firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1, di sini menegaskan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, pertama Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan pasti memelihara kita. Sebagai milik kepunyaan Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita. Bahkan di dalam Sakaria 2 ayat 8 di situ dikatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat dijaga oleh Tuhan. Tuhan menggambarkan bahwa kita seperti biji matanya. Dan ketika ada orang yang menjamah kita, ketika ada orang yang mengusik kita, berarti mereka mengusik Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut ketika ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita, asalkan kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang buruk kepada kita, kita tidak perlu takut karena kita percaya kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita, menjaga kita, memelihara kita, memenuhi setiap kebutuhan keperluan kita, dan yang terutama,
Tuhan menjamin keselamatan kita. Karena firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 8 di situ dikatakan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Imani firman Tuhan ini, baik kita hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah kita percaya bahwa kita ini adalah milik Tuhan? Apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Dan biarlah ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 3, ada janji firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka Tuhan Yesus akan membawa kita di tempat Tuhan Yesus berada. Jadi kita bersyukur, kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak pergi kemana-mana, tapi kita akan dibawa Tuhan Yesus di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan pasti bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Baik kita hidup maupun mati, kita adalah milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur lewat kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu dan Engkau bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Sebab itu kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan baik kami hidup maupun mati. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Sebab itu kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap percaya dan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.